Ma mana iqrar? Iqrar ma'al iqrar. As-sulhu jaizun wa yasihhu as-sulhu ma'al iqrar. Ma mana iqrar? Pengakuan, ya, ngakuin kesalahan, ngakuin bahwa dia punya tanggungan, ngakuin bahwa dia punya hutang, ngakuin bahwa dia punya kewajiban. Hadal iqrar. Labud ayyakuna bil iqrar awalan thumma yatimmu as-sulh. Ya, harus ada pengakuan dulu baru bisa damai, ya. Inti bersalah, iya saya bersalah, ya. Nah, gimana solusinya supaya kita jangan berantem lah gitu kan ya. Entah aneh balikin barang inti, aneh ganti gitu kan ya. Itu namanya as-sulh. Ayasih as-sulh ma'al iqrar. Harus ada iqrar dulu. Kalau nggak ada iqrar nggak ini ya. Ya saya ngaku bahwa saya suami kamu ya. Gimana kalau kita damai aja dah gitu kan ya. Ada ada iqrar, harus ada iqrar dulu. Kalau nggak ada iqrar nggak bisa ya. Wa yasihul iqrar ma'as-sulh wa yasihul sulhu ma'al iqrar ya. Jadi damai bisa ma'al iqrar bersama pengakuan fil amwal terkait dengan harta ya. Qulna sabiqan anna as-sulh as-sulh qad yakunu fi al-ibadat fil muamalat fil munakahat fil jinayat hadza fil amwal limadha li'annahu dakhil fil muamalat. Jadi kalau ya sulh yang di sini terkait dengan harta ya. Jadi kenapa? Karena ini bicara tentang muamalat ya. Fil amwal, lakin laisa la yaqtasir 'ala al-amwal faqat. Bukan hanya terkait dengan harta saja ya. Hunaka fil ibadat kadzalik as-sulh. Sulh fil ibadat, as-sulh fil muamalat, as-sulh fil munakahat, hatta fil jinayat kadzalik. Ada nggak saya tulis fil ibadat? Contohnya udah? Nggak ada. Contoh damai dalam ibadat misalnya, Ane punya kewajiban zakat sama ente, tapi Ane nggak punya duitnya, Ane ganti aja zakatnya dengan kambing gimana? Gitu kan? Ane punya zakat fitrah, harusnya bayar pakai beras, Ane ganti duit aja gimana? Ada suruh kadalik. Ya ngakuin ma'al-iqrar li annahu yuqir bahwa dia wajib bayar zakat gitu kan ya. Bayar zakatnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu dengan makanan harusnya. Ya ulama sepakat kalau dengan makanan ya. Ya gimana kalau aneh ganti duit aja dah. Kalau aneh kasih beras, beras aneh habis nanti gitu kan. Gitu. Hadza suluh kadzalik ya. Ya suluh itu suluh artinya apa? Damai. Damai itu apa? Kesepakatan. Damai itu kesepakatan ya. As-sulhu dalilu as-sulh min al-Qur'an madza? Was-sulhu khairun ya. Enggak usah baca-baca lagi. Masa was-sulhu khairun aja enggak hafal gitu kan? Was-sulhu khairun. Hadza as-sulhu fil ayat tata'allaq bi ayyi sulh hadza? Sulh dalam ayat ini apa? Sulh fil nikah. Ini sulh dalam nikah ini ya. Apa ayatnya? Awal ayatnya apa? Ada yang bisa hafal? Yang hafal ayatnya? Wa in imratun khafat min ba'liha nusyuzan. Apa itu artinya nusyuz? Udah nggak suka sama istrinya. Ya. Wa in imratun khafat min ba'liha, jika seorang perempuan khawatir suaminya udah nggak suka sama dia. Ya. Aw iradan, udah mulai berpaling kepada hati yang lain gitu kan ya. Fala junaha alaihi ma yusliha bainahuma sulhan. Nggak ada salahnya kalau damai, Mas, nggak apa-apa dah. Kamu nggak suka sama saya nggak apa-apa, tapi saya jangan diceraikan. Kalau mau nikah lagi nggak apa-apa, anda izinin ya. Ada sulhu. Was-sulhu khair, damai lebih baik tetap ya. Itu Allah yang bilang lebih baik ya. Tapi banyak yang ngambil keputusan yang berbeda ya. Itu ayat terkait dengan ini, suami nggak suka sama istrinya ya. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan ya. Au iradan itu berpaling. Ya, ngelihat aja udah nggak mau lagi dia, mungkin ya. Bisa aja kayak gitu ya.
Itu fitrah laki-laki. Mau ditahan nggak ditahan, fitrah laki-laki seperti itu. Ya. Karena laki-laki yang datangnya dari laki-laki, ya. Jadi laki-laki kalau datang harus ada yang makanan enak gitu kan, kayak gitu. Kalau enggak kamu makan di mana-mana, ya. Itu kalau laki-laki. Fitrahnya laki-laki seperti itu emang, ya. Jadi mau ditahan-tahan tetap aja, ya. Kalau enggak dia diam-diam atau dia terang-terangan gitu kan. Antara dua aja, antara diam-diam atau terang-terangan. Jadi nggak bisa kita jangan diam-diam dia, ya. Karena itu Quran yang bilang, bukan saya. Ya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan. Dan itu terjadi pada Rasulullah. Sampai istrinya, udah ya Rasulullah, saya siap untuk jatah saya kasihkan ke Aisyah, ya. Wasulhu khairun. Idzan hadhil ayat fi as-sulh fi nikah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis as-sulhu jaizun bainal muslimin, damai boleh antara orang muslim, illa sulhan, kecuali damai haram halalan, la yajuz li tahrimil halal, enggak boleh untuk mengharamkan yang halal, au ahalla haraman au li tahlilil haram, ya, atau menghalalkan yang haram enggak boleh, ya. Wal muslimun ala syurutihim, orang muslim sesuai syarat antara mereka atau syarat yang disepakati antara mereka, illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Tayyib, idzan wa yasiru sulhu ma'al iqrar fil amwal, laisa faqat fil amwal walakin kadzalika fil ibadat, fil munakahat, fil jinayat, wa ma afdha ilaiha, dan apa ma ya'ulu amruhu ilal amwal, apa yang berakhir dengan harta, wa ma afdha wa ma yuaddi ma adda ilaiha ilal amwal, ya. Apa yang terkait dengan harta, ya. Harta dalam ibadah juga tadi saya terkait dengan harta juga. Saya punya kewajiban zakat fitrah tapi saya nggak punya beras, gimana saya ganti dengan uang harta juga, ya. Lari-larinya ke harta juga. Wa huwa nau'an, ada dua, ibra'un wa mu'awadhah. Ibra' mana ibra'? Ya. Ib'ad, ya, menjauhkan, ya, yaitu membebaskan. Ya udah nggak usah bayar dah, ya. Ya udah deh, nanti nggak usah pikirkan dah, gitu kan, ya. Suami nggak bisa nafkahi istrinya, misalnya gitu kan, yang kata istri, ya udah deh nggak apa-apa dah, ya nggak usah dinafkahin, aneh nyari duit sendiri dah, ya. Misalnya ada aja perempuan kayak gitu, bisa aja kan. Ibra'un wa mu'awadhah, dan mengganti, ya. Aneh punya kewajiban zakat fitrah, aneh ganti dengan uang gimana, gitu kan, ya. Aneh punya hutang sama ente 2.000, aneh ganti dengan pulpen gimana, gitu kan, mu'awadhah, ya. Anak nggak bisa nafkahin, nggak bisa ngasih duit, tapi bisa ngasihnya beras, gitu kan, boleh-boleh aja, nggak apa-apa juga kalau istri. Ya udah dah, daripada nggak nafkahin sama sekali, dikasih beras dah, ya. Cariin beras, cariin sayur, cariin daging, gitu kan, ya. Pokoknya jadi bahan-bahan jadi, gitu kan. Wa mu'awadhah, ganti. Fal Ibra membebaskan iktisaruhu min haqqihi ala ba'dih, yaitu hanya mengambil sebagian dari haknya. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin, enggak boleh pakai syarat, ya. Enggak boleh pakai syarat, ya, harus kalau ini enggak boleh ada syarat, saya bebaskan tapi dengan syarat, enggak boleh, ya. Utang ente Anda bebasin tapi dengan syarat. Kalau pakai dengan syarat enggak boleh, ya. Berarti dia dapat manfaat lagi nanti, ya. Wal mu'awadhah, atau mengganti uduluhu an haqqi ila ghairi, ya, dia membebaskan sebagian haknya, ya, menggantinya dengan yang lain. Wa yajri alaihi hukmul bai', maka hukumnya sama dengan jual beli, ya. Tadi hutang 2.000 ganti dengan pulpen, berarti beli pulpen 2.000 harganya, ya. Wa yajuzu lil insan ayyusyrik raushanan, ya, membuat boleh seorang membuat talang, ya, fi tariqin nafid, di jalan yang dilalui, bihaitsu la yatadarrar alma bihi, tapi dengan syarat enggak ada yang terganggu, ya, enggak ada yang terganggu, ya. Enggak ada yang terganggu. Jadi enggak boleh kita bikin talang akhirnya ke jalan umum, orang terganggu, dosa hukumnya. Apapun kalau mengganggu orang, dosa hukumnya, ya. Enggak boleh mengganggu orang sama sekali. Wala yajuzu fid dar mushtarak illa bi idzni syuraka,
nggak boleh kita membangun apapun di jalan umum, ya, kecuali izin pengguna, ya, termasuk membuat tenda pernikahan, la yajuz, jangan bikin tenda di jalan, ya. Yang harusnya orang mendoakan yang baik, jadi orang mendoakan yang nggak baik nanti, ya. Kan banyak orang mengadakan acara nikahan di jalan, ya. Mending nggak usah, ha? RT, tapi yang gunakan bukan RT aja. Yang gunakan bukan RT aja kan? Kan orang-orang kurang ajar nih orang, ya. Udah didoain yang nggak baik sama dia, ya. Kita hati-hati sama doa yang spontan. Hati-hati sama doa yang spontan, ya. Jadi amma yujibul muttar idza da'a, ya. Kalau orang muttar gitu kan, ya. Ini saya jadi terlambat berapa menit nih gitu kan, ya. Jadi kita mau didoakan sakinah mawaddah warahmah, jadi yang terbalik nantinya, ya. Jadi jangan kalau nggak bisa ngadain nggak usah. Ya, nggak ada tempat nggak usah, ya. Daripada ente didoakan yang nggak baik nanti sama orang, gitu, ya. Kalau orang meninggal gimana, Ustaz? Termasuk orang meninggal juga. Semua orang nggak boleh. Jangan kan orang meninggal, masjid pun nggak boleh nutup jalan. Masjid pun nggak boleh nutup jalan, ya. A'tut thariqa haqqahu, kata Nabi. Jalan diberikan hak untuk penggunanya, ya. Itu perintah dari Nabi, perintah wajib hukumnya. Iyyakum wal julusu fit turuqat. Hati-hati jangan duduk di jalan, kata Nabi, ya. Karena ganggu orang, ya. Duduk di jalan ganggu orang mau berlalu lalang gitu kan, ya. Gak boleh, lah ya jus. Mau acara kematian kek, mau acara sholat Jumat kek, mau acara sholat hari raya, jangan nutup jalan. Jalan harus diberikan haknya, ya. Kalau masjid penuh membludak gitu kan, sampai di jalan, lewatin jalannya. Lewatin jalannya. Unakaman arada an yuwassil al-marid ila al-mustashfa, ada yang mau ingin nganterin orang yang sakit ke rumah sakit, ya. Au yuwassil al-janazah ila al-qabr, ya. Mau nganterin jenazah ke kuburan gitu kan, ya. Jadi kalau kita ganggu mereka, dosa hukumnya. Siapapun nggak boleh terganggu, ya. Dalam Islam mengganggu sengaja tidak sengaja berdosa. Dalam Islam mengganggu orang lain sengaja tidak sengaja berdosa, ya. Yang tidak sengaja nggak berdosa itu cuma sama Allah. Innallaha tajawaza, bukan innal insan, bukan. Allah memaafkan, ya, dari umatku yang nggak sengaja sama Allah, nggak sengaja sama manusia. Kalau ada yang dirugikan, wajib minta maaf, wajib mengganti. Kita punya kuda, kita ikat di jalan, ya, itu ada hadisnya. Lalu kakinya kena kaki orang, lalu jatuh luka, obatin. Kan kuda saya, iya. Kenapa inti kudanya ditaruh di situ? Kan itu jalanan umum, orang banyak lewat gitu kan, ya. Dan dia bisa aja bergerak gitu kan, ganggu orang lain. Ada anak yang jatuh lalu mati, ente tanggung jawab. Itu namanya membunuh tidak sengaja, ya. Kan ada kren yang jatuh di Arab Saudi, kena orang, itu pemerintah Arab Saudi harusnya bayar 3 miliar, karena itu membunuh nggak sengaja namanya. Kan 3 miliar kan kemarin itu benar, ya, dibilangin 3 miliar, ya. Karena itu membunuh nggak sengaja. 3 miliar itu senilai 100 ekor unta. 100 ekor unta itu kalau ada nyawa melayang tidak sengaja karena perbuatan kita, maka 3 miliar bayar. Seharga 100 ekor unta. Itu nggak sengaja, apalagi sengaja. Ya, nggak boleh, ya. Nggak boleh nyakitin orang sengaja ataupun tidak. Kalau nggak sengaja kita nggak tahu, lain lagi ceritanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau nggak sengaja ada yang terganggu dan kita tahu, wajib minta maaf dan wajib ganti rugi, ya. Maaf, gara-gara ente bikin tenda di sini, saya jadi terlambat nih acaranya, ya. Saya jadi dipecat di kantor saya. Wajib minta maaf, ya. Minta maaf, cukup minta maaf. Kalau nggak ada kerugian, cukup minta maaf saja. Dan wajib dia maafin. Tapi kalau ada kerugian secara materi, wajib dipertanggungjawabkan. Itu dalam Islam. Apalagi kalau sengaja, mau sama siapapun, termasuk kepada pasangan hidup kita sendiri. Jangan dikirain emang suami berhak untuk ditempeleng, diomongin, dicaci maki gitu kan, berhak nggak? Nggak berhak. Akad nikah itu cuma akad nikah. Nama akad nikah itu artinya apa?
akad yang menghalalkan hubungan suami istri, tidak menghalalkan ente mencaci, tidak menghalalkan ente nyakitin, enggak menghalalkan ente nyempelin, enggak menghalalkan ente berbuat yang tidak baik. Ya, dia sama dengan orang di jalanan yang harus ente hormati. Bahkan lebih, ya. Jadi seperti itu. Itu dalam Islam. Dalam Islam. Tapi kebanyakan orang setelah menikah seperti dia bebas mau ngapain aja. Ya, padahal akad nikah cuma akad nikah. Nikah itu apa? Hubungan suami istri. Nikah itu artinya hubungan suami istri. Akad yang menghalalkan hubungan suami istri. Cuma sebatas itu aja. Enggak menghalalkan harta, enggak menghalalkan ente nembeleng, enggak menghalalkan ente nyakitin, enggak menghalalkan ente ngomong semaunya. Ya, itu yang enggak dipahami oleh masyarakat. Sama orang di jalanan aja enggak boleh, apalagi suami sendiri yang dia mengambil alih kewajiban orang tuamu. Ya. Betapa banyak perempuan kayak gitu kan, ngomong kalau begini nggak boleh, itu haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Ya. Iya. Misal dia di jalan tapi di atasnya. Misal dia bangun rumahnya itu di atas, rumahnya di ujungnya kan. Terus kan ada sisa atasnya. Jadi dia bangunnya cuma di atasnya tapi tidak mengganggu jalan. Cuma bangun kayak jemurannya lah gitu. Kalau seandainya yang berlalu lalang nggak terganggu nggak apa-apa. Dan yang berlalu lalang nggak terganggu nggak apa-apa, ya. Kira-kira orang terganggu nggak? Kalau nggak terganggu nggak apa-apa, ya. Ukurannya terganggu nggak? La doror wala diror. Ya, mana la doror wala, tidak boleh menimpakan mudarat. Mudarat itu yang mengganggu, ya. Jadi nggak boleh yang mengganggu siapapun, ya. Itu dalam Islam. Faslun. Wa syara'itul hawalah. Wa syara'itul hawalah arba'atu asya. Ini hawalah, ya. Al-hawalah di sini apa? Al-hawalah lughatan an-naqlu, memindahkan. Hawala hawala yuhawwilu, an-naqlu. Istilahan naqlud dain, min dhimmatil madin ila dhimmati ghairihi naqlud dain min dhimmatil madin ila dhimmati ghairihi. Al-hawala lughatan an-naqlu, istilahan naqlud dain min dhimmatil madin ila dhimmati ghairihi. Naqlud dain min dhimmatil madin ila dhimmati ghairihi, ya. Atau kalau mau diganti, ya, naqlu ad-dain min dhimmatil al-muhil. Ini adalah al-muhil, ya, ila al-muhal alaih. Sama aja, ya, sama aja. Enggak ada bedanya deh, ya. Ini cuma istilahnya aja. Ya, al-madin bisa diistilahkan dengan al-muhil, orang yang melakukan hawalah, ya. Siapa yang bisa terjemahin? Nah, tafadhali. Memindahkan hutang dari yang berhutang kepada orang lain. Oke. Taib naqlud dain, memindahkan hutang, ya, minal madin, dari orang yang berhutang, ya. Kalau orang yang berhutang bahasa Arabnya apa? Madin, ya. Kalau orang yang ngasih hutang, dain. Kalau hutang,
Madin itu isim apa namanya? Hah? Isim maf'ul. Madin, mabi yang dijual, madin yang dikasih hutang, dain yang ngasih hutang. Ya. Ad-dain hutang. Naqlud dain minal madin ila ghairihi. Ya. Memindahkan hutang dari orang yang dikasih hutang kepada orang lain, ya. Kepada orang lain. Jadi misalnya ada yang berhutang, si A berhutang kepada si B. Al-alif, ya, yastadin min al-ba, wal jim yastadin min al-alif, fatalaba al-ba min al-alif ay yuaddiya dainahu, faqala alifun anna al-jim alaihi ad-dain li law ahbabta an ta'khudh daini minhu. Faham tu? Ya, faham tu? Ya. Ada yang bisa ulangin? Ya. Alif yastadin min al-ba, wal jim yastadin min al-alif, fa talaba al-ba min al-alif ay yuaddi dainahu, fa qala al-alif laysa li nuqudun walakinna nuqudi 'inda al-jim, hal ahbabta an ta'khudha an-nuqud min al-jim? Qala na'am. Fahimtunna? Paham ya? Jadi alif berhutang kepada ba, ya, jim berhutang kepada alif, sifat nagih kepada alif. Alif hutang ente kapan dibayar nih, ya? Kata alif, aneh enggak punya duit, tapi duit aneh ada sama jim. Ente mau ngambil sama jim enggak? Oh iya enggak apa-apa gitu kan. Ya udah. Jadi aneh lunas nih gitu ya. Nanti tinggal tagih sama Jim, hutangnya bayar sama si Mbak ya. Itu namanya naqlu ad-dain minal madin, memindahkan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain, ya. Kalau dalam dunia modern, ya, al-hawalah apa contohnya? Dalam transaksi modern, bayar pakai ATM, bayar pakai kartu debit. Kita belanja di minimarket, lalu kita bayar pakai kartu debit. Ya. Aneh harus bayar ini, tapi aneh nggak bawa duit. Ente tagih sama bank, mau nggak? Ya. Oh iya nggak apa-apa, cerai gitu kan? Ya. Oh, udah, ya, bank yang bayarin, itu hawalah namanya. Jadi kan bank punya megang uang kita, uang aneh ada di bank, itu lagi ke bank aja, mau nggak, ya? Gesek, ada hawalah, kartu debit, ya. Tayyib, ada tatbiq nizam al-hawalah fi al-muamalat al-bankiyah, ya. Transaksi modern, ya, transaksi perbankan. Wa syara'itul hawalah arba'atu asya'. Idzan al-hawalah jaizah. Hawalah boleh, ya. Dalil dibolehkan hawalah dari hadis, ya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala matlul ghani dhulmun fa idza utbi'a ahadukum ala malikin falyatba'. Ada hadisnya di situ, ada, ya. Itu dalil hawalah. Matlul ghani dhulmun. Apa makna matlul ghani? Orang yang mampu bayar hutang. Ya, si Alif tadi mampu enggak bayar hutang? Mampu, dia punya duit. Duitnya di mana? Duitnya ada sama orang lain, ada sama si Jim. Ya. Jadi artinya dia nggak boleh dia mengatakan nggak punya duit. Karena duitnya ada sama si Jim, ya. Apalagi duitnya ada sama di rekening, ya. Apalagi berarti punya. Ya, ada sama si Jim aja belum tentu si Jim bayar. Itu dia anggap punya duit, ya. Matlul ghani, jadi dia anggap ghani dia, ya. Matlul ghani dzulmun. Orang yang kaya menunda, maklu menunda bayar hutang.
zulmun, maka dia zalim, ya. Ada yang belum bayar SPP di sini? Ya. Kalau SPP berapa harganya? 2,2, ya. Kalau punya duit, punya harta yang senilai 2,2 tapi nggak bayar SPP, zalim namanya. Benar nggak? Matrul ghani zulmun, ya. Menunda bayar hutang bagi orang yang mampu maka zalim. Punya uang, punya emas, harganya 2,2. Ini yang tadi uangnya bukan sama dia, sama si Jim. Belum tentu si Jim mau bayar juga. Ya, itu dianggap kaya. Apalagi orang yang punya harta yang cukup, ya. Punya handphone mahal gitu kan, ya. Punya mobil, punya rumah gitu kan, ya. Itu dosa hukumnya dia nggak bayar hutang. Matrul ghani zulmun, jadi ini aja dianggap kaya ini. Ini dianggap kaya, cuma sekedar ngalihkan hutang, ya. Aneh mau bayar hutang, tapi duit aneh sama si Jim. Ente mau nggak nagih sama si Jim? Jadi harus dia kasih tahu kalau uangnya ada sama orang lain. Ya, dianggap dia punya uang berarti, ya. Matrul ghani zulmun, orang yang kaya. Matlub, mana matlub? Menunda, takhir, mumatalah, ya. Mumatalah, ya, mumatil. Dia orang yang selalu nunda-nunda, mumatil, ya. Matrul ghani zulmun, orang yang kaya menunda bayar hutang, zulmun. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali'in, jika ya diminta untuk mengikuti salah seorang di antara kalian, jika diminta untuk mengikuti, ya artinya untuk nagih, ya. Kalau diminta untuk nagih ala mali'in kepada orang yang punya hutang, ya, kepada orang lain tadi, fal yatsbah, maka terima, ya. Jadi kalau ente diminta untuk nagihnya sama orang lain, terima aja, ya. Fal yatsbah. Jadinya ulama mengatakan ini hukumnya sunnah menerima kalau ada yang minta dialihkan hutangnya, ya. Ane mau bayar, cuma duit ane sama si Jim, ente mau nggak lagi sama si Jim? Sebaiknya diterima. Kenapa sebaiknya diterima? Kita membebaskan dia, udah ente gak usah pikirin hutang. Ane yang lagi sama dia dah, ya. Nanti udah tidur nyenyak dah, ya. Gak usah pikirin hutang, ya. Bebasin beban orang, ya. Yang tadinya dia mikirin hutang, kapan si Jim yang bayar hutangnya? Ane mau bayar hutang sama si Mbak gitu kan? Ya udah ente gak usah pikirin. Ane lagi sama Jim. Ya bilang aja sama si Jim bayarnya sama saya. Udah bebas dia, ya. Kita membebaskan orang. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian diminta untuk menagih kepada orang yang wajib bayar hutang, kalian coba terima, kata Nabi. Kalian coba maka ikutin, ya. Ya udah terima aja untuk diminta lagi kepada orang lain. Karena membebaskan dia dari pikiran, ya. Jadi kita membebaskan orang dari pikiran udah ini udah dapat pahala, ya. Udah dapat pahala. Kalau bikin jadi pikiran orang tambah menambah dosa, ya. Wasyara'itul hawala arba'atu asya, ya. Ya. Tahu ngapain pikiran orang, ya? Dosa nama ngapain pikiran orang, ya. Wasyara'itul hawala arba'atu asya, ya. Syarat hawala jadi dosa sama manusia itu sengaja nggak sengaja dosa, sengaja nggak sengaja, ya. Sengaja dosa udah pasti, nggak sengaja tahu ada yang tersakiti dosa juga, wajib minta maaf, ya. Tapi yang dimintain maaf wajib memaafkan, memaafkan wajib hukumnya, nggak boleh nggak maafkan. Kalau nggak maafkan dosa hukumnya, ya. Kalau nggak maafkan aku nggak ampuni dosamu, kata Allah, ya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wa syara'itul hawala arba'atu asya' ridhal muhil, ya, ridha al muhil, ya. Al muhil adalah al madin, ya. Jadi orang yang mengalihkan hutang tadi dia ridha hutangnya dialihkan, ya. Wa qabul al muhtal tadi yang wajib bayarin hutang, ya. Jim, ya. Jadi kalau al muhil ini adalah itu al-badin, ya. Al-muhal alaihi ini disebut dengan al-muhtal juga, ya. Qabulul muhtal. Maaf, al-muhtal ad-da'in, ya. Al-muhtal ad-da'in. Al-muhtal ad-da'in. Ini arkanul hawala. Sebentar saya tulis dulu arkanul hawala karena di situ enggak ada, ya. Arkanul hawala.
Ada al-muhtal. Al-muhtal itu ad-dain, yang ngasih hutang. Kemudian al-muhil adalah al-madin. Al-muhal alaihi man yajib alaihi ada uddain. Ad-dain hutang, ya. Ad-dain ad-dain bainal muhil wal muhtal wa baina al muhal alaihi wal muhil. Jadi adanya hutang antara muhil dengan muhtal, antara muhal alaihi dengan muhil, ya. Ad-dain. Hadhihi arkanul hawalah. Wa qabulul muhtal, muhtal orang yang ad-dain, ya. Ad-dain dia terima hutangnya dialihkan, ya, yaitu simbak tadi. Al-muhtal adalah simbak, ya. Bak itu lagi sama jim. Oh ya enggak apa-apa, gitu kan dia terima, ya. Dan itu diajarkan hukumnya sunnah menerimanya, ya. Wa kunul haq mustaqirran fi dhimmah, ya. Dan hak masih ada, ya, artinya hutang ada, hutang masih ada, ya. Wattifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaih, ada kesamaan antara hutang, ya, antara hutang muhil dan muhal alaihi, ya. Si alif berhutang sama si ba 100.000, si jim berhutang sama alif 100.000 juga, ya, ada kesamaan. Fil jins, jenisnya sama-sama rupiah, ya. Sama-sama uang, ya. Wan nau, macamnya sama-sama rupiah. Wal hulul wat ta'jil, ya, masanya pun sama, ya. Masanya sama juga, artinya kapan wajib bayar hutangnya sama, ya. Jadi enggak ada yang dirugikan. Wa tabra biha dhimmatul muhil, dengan adanya hawalah tadi maka zimmatu, kewajiban muhil, ya, tabra, ya, bebas, ya. Jadi kewajibannya bebas. Nah, Kalau hutang yang nggak jatuh tempo itu Ustaz, berarti nggak apa-apa Ustaz. Yang nggak ada apa namanya perjanjian waktunya itu Ustaz. nggak ada perjanjian waktunya. Intinya semua hutang boleh, ya. Tayyib fahimtunna khalas. Jadi boleh, nggak masalah, ya. Yang penting nggak ada yang dirugikan, ya. Yang tadi kan apa? Wa kaunul haq mustaqirran fi dhimmah, ya. Wa ittifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaihi fil jinsi wan naw wal hulul wat ta'jil, ya. Tentang masanya juga, ya, usahakan sama, gitu kan, ya. Kalau nggak sama dan dainnya ridho, ya, kata si Jim, nggak apa-apa ane bayar sama ente, tapi hutang ane kan masih sebulan lagi bayarnya. Oh iya nggak apa-apa, boleh, ya. Yang harusnya si Alif harus bayar sekarang, si Jim nggak harus bayar sekarang, sebulan lagi, gitu kan, ya. Tinggal sepakat aja sama si Ba, ya. Ba, ente mau lagi sama si Jim, ya. Tapi si Jim harus bayarnya bukan sekarang, nanti sebulan lagi, ya. Ketimbang ente nggak dibayar-bayar, ente mau nggak lagi sama dia tapi sebulan lagi, ya. Oh iya nggak apa-apa, boleh, ya. Jadi di sini ittifaq waktunya pun harus sama, karena berpotensi si Ba dirugikan. Harusnya dibayar sekarang, nanti jadi sebulan lagi, gitu kan? Karena si Jim nggak harus bayar sekarang. Fahim tuh, udah, ya. Kita lanjutkan faslun. Ini biar cepat habis, biar kita masuk ke bab nikah.
biar cepat nikah semua. Amin. Kayaknya ada kebenaran banget ya. Faslun. Wa yasihu dhamanu duyun al-mustaqarrah fi dhimmah. Apapun yang ada di dunia ini semuanya di luar ekspektasi, ya. Apapun yang di dunia ini semuanya di luar ekspektasinya, karena ekspektasi yang paling tinggi itu cuma surga aja. Ya, dunia ini pasti, karena dunia ini adalah levelnya paling rendah. Dunia itu namanya rendah, levelnya paling rendah. Jadi ekspektasi yang paling rendah itu dunia. Jadi ya, jangan berharap habis nikah, waduh enak, enggak, ya. Itu di luar ekspektasi. Itu surga itu, kalau yang ente ada di benak ente itu surga itu, ya. Itu di surga nanti, bukan di sini, bukan. Jangan berharap ada di sini, gitu kan. Wah nanti saya kuliah gitu kan dapat teman enak. Nggak, itu nanti di surga itu, ya. Di dunia tidak sesuai ekspektasi, karena di dunia itu artinya rendah, ya. Ekspektasinya paling rendah, ya. Persentase seperti yang didambakan itu kecil persentasenya, ya. Kalau dapat yang mirip-mirip dekat, alhamdulillah, gitu kan. Jadi nggak akan seperti yang didambakan, karena di dunia itu artinya rendah, ya. Rendah, ya. Artinya harapan paling rendah, gitu kan. Jadi jangan dijadi ekspektasinya jangan paling tinggi, jangan. Ya rendah aja dah, ya. Ya alhamdulillah dapat suami soleh aja, alhamdulillah dah, ya. Yang bisa ngasih makan aja, alhamdulillah dah, ya. Ya dapat punya rumah aja, walaupun rumahnya sederhana, alhamdulillah, gitu kan, ya. Kalau dapat lebih, alhamdulillah, gitu kan. Ya karena dunia itu rendah, ya. Jangan berharap kepada dunia, ya. Kalian mengira air padahal nggak ada airnya, ya. Benar nggak? Dunia itu seperti itu, ya. Selamanya seperti itu, ya. Jadi jangan berharap kepada dunia, karena dunia nggak akan memberikan apa-apa. Sebagai sarana untuk dapat akhirat aja, ya. Laki-laki juga nikah lagi buat dapat akhirat aja, ya. Supaya nyenangin orang banyak, gitu kan, membahagiakan orang banyak, gitu kan, ya. Banyak yang mendoakan, banyak yang dibahagiakan, alhamdulillah, gitu kan, cuma itu doang. Ya, emang sekedar itu doang, nggak ada lagi, ya. Kalau berharap yang lain bukan, ya, karena melaksanakan perintah Allah aja, ya. Karena Allah perintahkan, benar nggak? Fankihu, nikahilah yang kalian sukai, 2, 3, 4, gitu kan, ya. Ya. Kalau satunya itu yang di belakang 1, 2, 3, 4, kalau nggak bisa adil, ya, ya masa ente nggak bilang nggak bisa? Ya, nggak bisa itu orang lemah namanya, ya. Bisa nggak? Bisa, ya. Kayak gitu, ya. Kalau bilang nggak bisa itu orang lemah namanya, ya. Harus selalu bilang bisa. Saya bisa, ya. Wa yasihu dhamanud duyun al-mustaqarrah fi dhimmah idza ulima qadruha. Sah, ya. Dhaman duyun menjamin hutang al-mustaqarrah fi dhimmah yang sudah ada. Mustaqarrah fi dhimmah, ya. Mustaqarrah fi dhimmah itu artinya kewajiban, ya. Yang sudah wajib, gitu kan. Hutang yang sudah wajib idza ulima qadruha, jika jelas kadarnya. Dhimmah itu kewajiban, ya. Al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal seorang bebas dari kewajiban. Wa yasihu dhamanud duyun al-mustaqarrah fi dhimmah idza ulima qadruha. Sah menjamin hutang yang sudah wajib jika diketahui kadarnya, ya. Menjamin hutang, ya, artinya misalnya si A berhutang, ya, kepada si B, kata si Jim, ya, B, ane jamin hutang si A pasti dilunasin, ya. Kalau dia nggak bisa lunasin, ane yang lunasin, ya. Jangan khawatir, ane lunasin, ya. Itu jaminan, ya. Kalau dunia modern apa? Dalam dunia perbankan, kartu kredit. Itu kartu kredit, ya. Ya, orang yang dikasih kartu kredit sama bank, artinya bank mau jamin, nih. Orang ini siapa aja dia mau belanja apa aja kasih, ya. Aneh yang bayarin, ya. Dia tinggal bayar sama aja.
Itu kartu kredit, ya. Ustaz, apa hukum kartu kredit? Nggak masalah kartu kredit. Yang masalah itu kalau dia belanjanya 500, bayarnya 550, ini baru masalah. Ya. Kalau dia belanjanya 500, bayarnya 500, nggak apa-apa juga, ya. Kan ada banyak yang seperti itu kan. Jadi bukan kartu kreditnya yang masalah, bukan. Terkait dengan transaksinya. Transaksinya ya ngutang 500 bayar 500 nggak masalah. Ngutang 500 bayar 550, nah ini baru masalah. Masalah tapi harus didetailkan lagi, ya. Ada yang kartu kredit, ya. Ustaz, jadi untung dari kartu kredit dari mana? Bank yang ngasih kartu kredit dia dapat untung dari pertama, ya. Dia udah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, ya. Ini kalau yang pegang-pegang kartu kredit aneh kasih aja, ya, aneh lunasin, ya. Tapi aneh dikasih di sekolah belinya, ya. Kalau HP-nya 2 juta, aneh beli sama ente 1.800.000, ya. Biar dilunasin 2 juta aja sama saya. Jadi saya dapat 200, gitu kan? Dapat untung. Boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ya. Boleh nggak seperti itu? Misalnya nih, handphone 1 juta, ya. Ada yang mau beli 1 juta, ya. Udah aneh bayarin 1 juta, ya. Aneh bayarin, jadi beli sama ente 1 juta. Tapi buat aneh 100.000. Boleh nggak? Ya, aneh bayar 1 juta nih, dia bayar sama saya 1 juta. Nanti secara kredit aja, tapi aneh kasih ente cuma 900.000. Boleh nggak? Hah? Kenapa? Boleh kalau penjualnya sama. Iya, iyalah, setuju lah. Bukan artinya kalau nggak setuju nggak jadi. Asal dia setuju, ya. Nah itu bank-bank kerjasama dengan yang punya elektronik, yang punya handphone, yang punya TV, yang punya bahan bangunan gitu kan, ya. Nih kamu layanin aja siapa yang bawa kartu kredit, tapi saya minta untung 10%, ya. Biar mereka beli sama ente, beli aneh kasih untung 10%. Boleh aja, nggak ada masalah. Itu keuntungan bank yang banyak itu kayak gitu, ya. Ini bukan yang riba itu kecil. Yang didapat sama bank dari riba itu kecil. Dari sini yang banyak ini untungnya. Dari sini dia kerjasama dengan perusahaan-perusahaan gitu kan, ya. Nih yang pegang kartu aneh layanin aja, jual sama dia, ya. Harganya normal gitu kan. Aneh lunasin, tapi aneh meminta untuk 10%. Boleh, itu bagi hasil namanya. Bagi hasil, aneh lunasin dulu dah, ya. Dia tetap beli 2 juta, harganya 2 juta, dia beli 2 juta, tapi karena aneh yang bayarin dulu dan ente jadi laku barang ente, ya. Aneh minta untung dari orangnya, ya. Bukan hutang, bukan. Minta untung dari orang yang punya barangnya, gitu kan. Aneh minta untung 10%, ya. Pokoknya 10% buat aneh, gitu kan. Jadi yang tadinya 2 juta dia bayar cuma 1.800.000, 200 buat dia, gitu kan, ya. Itulah yang dapat sama bank, ya. Yang riba-riba itu kecil, nggak besar, ya. Persentasenya nggak nyampe 50%. Ini yang dikejar-kejar sama bank yang untung besar, ya. Wa yasi'u dhamanud duyun al-mustaqirrah. Jadi kalau ada yang mengatakan bank haram, salah. Ya, tidak semua transaksi bank haram. Yang transaksi yang ada ribanya yang haram. Pinjam uang 5 juta, bayar 6 juta, itu iya haram, ya. Karena itu riba, karena pinjamnya 5 juta, bayarnya 6 juta. Tapi kalau pinjamnya mobil, bayarnya uang, tinggal dihargakan mobilnya mau berapa. Ya, mau 100 juta, mau 200 juta, 300 juta, mau 1 M, yang terserah dah, ya. Karena itu barang dengan uang. Kalau riba itu syaratnya harus sama dulu jenisnya. Uang dengan uang, rupiah dengan rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, kata Rasulullah. Kalau bendanya berbeda, fabi'u ma syi'tum, kata Nabi, terserah kalian. Kalau beda, ya. Kalau beda terserah kalian. Jadi orang kredit mobil enggak riba, enggak. Karena beda bendanya, mobil dengan uang. Yang penting uangnya yang harus jelas itu. Uangnya berapa? Nggak boleh uangnya ngambang, harus jelas, harus fix, ya. Cicilan dari awal sampai akhir fix, disepakati udah nominalnya, jangan ada yang berbeda, ya. Itu yang harus, karena syarat harga harus jelas, ya. Mau harganya dinaikin, mau diturunin, terserah dah, ya. Yang penting harganya jelas. Jadi mobil ini harganya berapa? 350 juta, gitu kan, ya. 350 juta saya bayar selama 5 tahun. 350 juta dibagi 5 tahun, dibagi 12 bulan, itulah cicilan saya per bulan.
Wa yasihu dhaman ad-duyun al-mustaqarrah fi dhimmah idza ulima qadruha. Sah menjamin hutang yang sudah wajib, ya, idza ulima qadruha, jika jelas kadarnya, ya, berapa hutangnya jelas. Yang enggak boleh kita menjamin hutang yang enggak jelas, ya. Wal asal fi masyru'iyyatihi, ya, dalil tentang disyariatkannya ini namanya kafalah, ya. Kafalah itu al-kafalah al-dhaman, ya. Al-kafalah lughatan al-dhaman. Al-dhaman jaminan. Wastilahan dhammu dhimmatil kafil ila dhimmati al-makful alaih. Dhammu itu menambahkan, ya, atau menggabungkan. Dhammu menggabungkan tanggung jawab kafil. Kafil adalah orang yang menjamin. Ila dhimmatil makful alaih, kepada tanggung jawab orang yang dijamin, ya. Dhammu dhimmatil kafil ila dhimmatil makful alaih. Menggabungkan tanggung jawab kafil, orang yang menjamin, kepada tanggung jawab orang yang dijamin. Dhammu dhimmatil kafil ila dhimmatil makful alaih, ya. Wa yasihu dhamanu duyun al-mustaqarrah fi dhimmah idza ulima qadruha, ya. Jadi menjamin hutang boleh jika jelas kadarnya, berapa hutangnya. Dalil tentang itu adalah marawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Salamah bin al-Aqwa, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, qala kunna julusan, ya, julusan itu kami sedang duduk-duduk, ya, julusan. Indan Nabi, di dekat Nabi, id utiya bi janazatin, ya, tiba-tiba didatangkan jenazah. Faqalu, lalu mereka mengatakan, sholli 'alaiha, ya Rasulullah, salatkan jenazah ini. Faqala hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Alaihi, ya, itu adalah menanggung, ya. Kalau lahu, ya, mendapatkan, ya. Jadi kalau hal alaihi dain, apakah ada tanggungan hutang? Qalu la, tidak ada. Qala fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan harta? Qalu la, fa shalla alaihi, ya, mereka juga mengatakan enggak meninggalkan harta sama sekali. Lalu Nabi salatkan. Tsumma utiya bi janazatin ukhra, lalu didatangkan jenazah yang lain. Faqalu ya Rasulullah, sholli 'alaiha, salatkan jenazah ini. Qala hal 'alaihi dainun, apakah dia ada tanggungan hutang? Qila na'am, dikatakan iya. Qala fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan harta? Qalu salasatu dananir, ya, dia meninggalkan harta 3 dinar, ya. Wa shalla 'alaiha, jadi artinya dia meninggalkan harta cukup untuk bayar hutang, ya. Wa shalla 'alaiha, Nabi pun salatkan. Tsumma utiya bi tsalitsah, lalu didatangkan jenazah yang ketiga. Faqalu sholli 'alaiha, salatkan ya Rasulullah. Qala hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan harta? Qalu la, tidak ada. Qala fahal 'alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Qalu salasatu dananir, 3 dinar. 3 dinar itu berapa? Berapa 3 dinar? 3 dinar, 3? Bukan. 1 dinar itu 10 dirham. 30 dirham berarti, ya. 3 dinar berapa? Iya, kalau rupiahnya? 12 juta. 1 dinar itu 4 juta.
bahkan sekarang lebih, ya, sekarang lebih, ya. Sekarang lebih dari itu, ya 12, sekarang mungkin udah 15 kali, ya. 15 juta. Sekarang 15 juta. Qalu sallu ala sahibikum, Nabi langsung mengatakan salatkan, ya. Salatkan teman kalian. Jadi Nabi nggak mau salatkan, tapi Nabi perintahkan yang lain salatkan. Jadi berarti bukan orang yang punya hutang itu nggak disolatkan tetap, tapi khusus untuk Nabi tidak, ya. Qala Abu Qatadah, lalu berkata Abu Qatadah, salah seorang sahabat bernama Abu Qatadah, salli alaihi ya Rasulullah, salatkan dia ya Rasulullah. Alayya dainuhu, ya, aku yang menanggung hutangnya, ya. Fasalla alaihi, lalu Nabi salatkan, ya. Hada dalil, ini menunjukkan bahwa boleh menanggung hutang, ya. Orang yang ditanggung boleh hidup boleh mati, ya. Kan ini udah mati dia. Wa 'inda An-Nasa'i, dalam hadis Nasa'i, qala Nabi bil wafa, qala bil wafa fa shalla alaihi ay hadzal ahad alayka an tafi bihi. Jadi Nabi setelah itu mengatakan, ya, bil wafa, ya, artinya ente wajib tepatin. Qala Abu Qatadah ana atakaffalu bih, aku yang menjamin hutangnya ya Rasulullah, ya. Jadi itu dalil bahwa dibolehkan menjamin, ya. Wa yusta'nas li hadza biqaulihi ta'ala, ya. Nah, ini juga terkait dengan jaminan hutang juga. Jaminan kewajiban, ya. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ini ucapan Nabi Yusuf, ya. Waliman jaa bihi, siapa yang bisa mendatangkan piala raja, ya. Su'al Malik, ya, Su'al Malik, ya. Waliman jaa bihi, siapa yang bisa menemukan piala raja. Himlu ba'irin, mana himlu ba'ir? Yaitu makanan seberat yang bisa dibawa onta. Wa ana bihi za'im, ana jamin, ya, makanan itu ada, ya, artinya hadiahnya ada, ya. Ente jangan khawatir, ya. Ente jangan khawatir, pokoknya ana jamin ada hadiahnya, ya. Hadiahnya udah disiapin. Jadi itu dalil al-kafalah, tajuz al-kafalah. Wali sahibil haq, orang yang punya hak itu ad-da'in, ya. Sahibul haq man huwa ad-da'in. Mutalabatu man sya'a min ad-dhamin wal madmun anhu, ya. Jadi sahibul haq ad-da'in, mutalabatu menagih, meminta, menagih, man sya'a, siapa yang dia mau, min ad-dhamin, dari orang yang menjamin, ad-dhamin al-kafil, ya, wal madmun anhu al-maqbul alaihi. Idza kana ad-dhaman ala ma bayyana, jika jaminan tersebut seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, artinya jelas, ya, kewajibannya. Jadi ad-da'in, orang yang berhutang boleh menjamin orang yang berhutang dan orang yang menjamin, ya. Jadi yang punya piutang berhak nagih siapa saja. Kalau nggak ada yang menjamin, nggak ada hak dia untuk nagih siapapun, ya, kecuali yang bersangkutan aja. Makanya kalau ada orang meninggal, dia meninggalkan hutang, ya, dan nggak pernah ada yang pernah menjamin, menyatakan saya jamin, maka tidak berhak orang yang punya hutang menagih kepada siapapun, kecuali kepada harta yang dia tinggalkan. Kalau dia ada harta, bayar dengan hartanya. Kalau tidak, ya udah, ya, ente nggak bisa nagih siapapun. Harus ada yang menjamin dulu baru bisa ditagih, ya. Idza kana ad-dhaman ala ma bayyana, kalau jaminan seperti yang kami jelaskan. Wa idza gharima ad-dhamin, kalau orang yang menjamin, gharima, ya, membayar, ya, membayar hutang, orang yang dijamin, raja'a 'alal madmun anhu, maka dia berhak untuk nagih kepada yang dijamin, ya. Jadi hutangnya 1 juta, ya, ntar anda jamin dah, pokoknya ente kasih aja hutang sama dia, anda jamin, ya. Lalu sama yang menjamin dibayar 1 juta, ya, dia berhak nagih untuk kepada yang berhutang. Idza kana ad-dhaman wal qada' bi idnihi, kalau jaminan tersebut memang atas permintaan dia dan membayarnya pun dikasih tahu, ya, harus dengan izinnya. Nih, ente nggak bayar nih, dia nagih-nagih terus sama ane. Gimana kalau ane bayarin, ente nagih bayarin sama ane aja lah, ya, biar nggak ditagih-tagih nanti, ya, nggak ditagih-tagih terus. Oh ya, nggak apa-apa, bayarin, dia wajib bayar kepada yang menjamin karena dia yang melunasi. Wala yasihhu dhamanul majhul, tidak sah kalau menjamin sesuatu yang nggak jelas, ya. Pokoknya berapapun utang dia ane bayar, nggak bisa, ya, harus jelas dulu utangnya berapa, ya.
Karena transaksi harus jelas. Wala ma lam yajib, dan tidak ada jaminan untuk sesuatu yang belum wajib bayarnya. Illa darkal mabi, ya. Kecuali darkal mabi. Darkal mabi itu cacat pada barang yang dijual. Ya. Ini kalau barang yang dijual cacat, ya maka harus dikembalikan uangnya, ya. طيب نكتفي بهذا ننتقل إن شاء الله الأسبوع القادم الكفالة بالبدن. نعم إلى هنا الأسبوع القادم. الأسبوع القادم اختبار kapan? Minggu ini? Minggu depan. Minggu depan. Ya, ingat saya nggak pernah nunda ujian. Ya, jadi jangan berharap kalau ujian pas waktu ujian saya akan minggu depan ini nggak ada. Ya, saya selalu konsisten waktu. Ya, nggak ada nunda-nunda kecuali ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, jadi jangan berharap, Ustaz kok nggak pernah ngomong, nggak ada. Ya, kalau memang UTS-nya minggu depan. Karena pernah saya Ustaz nggak pernah ngomong dulu, nggak ada ngomong-ngomong, ngapain ngomong-ngomong, ya? Kan UTS-nya minggu depan, ya. Kecuali kalau pernah ditanya sebelumnya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.